Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 4. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang kelas 4 tema 3 subtema 2, yaitu keberadaan makhluk hidup di lingkunganku pada pembelajaran yang kelima, melanjutkan pembelajaran yang keempat kemarin ya. Anak-anak, sebelumnya mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Selanjutnya mari kita salam PPK dulu ya, biar tambah semangat. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes. Selanjutnya mari kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip. Amatilah gambar hewan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang karakteristik tempat hidup hewan tersebut? Tulis jawabanmu pada kolom yang telah disediakan. Kalian bisa menuliskannya pada buku tulis kalian ya. Di sini kalau kalian kesulitan menggambar ayam, cukup dituliskan nama hewannya ayam, bebek, kucing, ikan. Nah, selanjutnya kalian tuliskan karakteristik tempat hidupnya ya. Anak-anak, hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini contohnya ya. Karakteristik tempat hidup ayam merupakan hewan yang hidup di darat. Bebek merupakan hewan yang hidup di air. Kucing merupakan hewan yang hidup di darat. Ikan merupakan hewan yang hidup di air. Selanjutnya di sini ada ibu kasih contoh ya, cicak. Karakteristik selain hewan tadi ya. Apakah kamu pernah mengamati cicak merayap di dinding rumahmu? Nah, mengapa cicak tersebut bisa merayap di dinding? Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Bagaimana cicak tersebut menangkap mangsanya? Ada seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Anak-anak, cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket sehingga dapat menangkap mangsanya. Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm. Cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar dari cicak rumah. Selanjutnya kalian akan mempelajari tentang kelelawar. Anak-anak, kelelawar hidup di tempat yang gelap seperti di atap rumah dan gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka, menerima bunyi pantulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi pantulan tersebut. Kelelawar adalah hewan noktural karena melakukan kegiatan di malam hari. Ada dua jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Selanjutnya ada bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Misalnya, ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau berubah. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warnanya bisa berubah menjadi coklat. Seram juga ya. Kalau bunglon itu bisa merubah seperti wajah kalian, aduh, orang tua kalian bisa bingung mengenali kalian. Anak-anak, bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Bunglon mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan. Apa kesimpulanmu tentang karakteristik tempat tinggal hewan tersebut? Nah, tempat tinggal hewan mempengaruhi kehidupannya ya tentunya. Tidak bisa, misalnya seperti ini. Ikan itu tempat hidupnya di air. Kalian tidak bisa mengubahnya untuk ikan itu tempat hidupnya di darat, lalu kalian ajak untuk berjalan-jalan, kalian pelihara di darat, itu tidak bisa ya, jadi tempatnya di air.
Begitu sebaliknya, hewan yang tempat tinggalnya di darat itu tidak bisa kalian paksakan untuk masuk ke dalam air ya, dipindah tempat hidupnya itu tidak bisa. Apa perbedaan antara tempat hidup kucing dan ikan? Kucing hidup di darat sedangkan ikan hidup di air. Kucing bernafas menggunakan paru-paru sedangkan ikan bernafas dengan insang. Menurutmu, apakah kedua hewan tersebut dapat hidup di tempat yang sama? Ya, tentu tidak ya. Tadi sudah Ibu jelaskan, kucing dan ikan tidak dapat hidup bersama-sama. Jika kucing hidup di air, dia tidak akan bisa bernafas. Begitu pula sebaliknya jika ikan hidup di darat, maka akan kesulitan bernafas, akhirnya bisa meninggal. Apakah keadaan alam berpengaruh terhadap kehidupan hewan? Nah, keadaan iklim dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan ya. Misalnya, hewan yang hidup di daerah dingin harus menyesuaikan bentuk dan fungsi tubuhnya dengan udara yang dingin. Hewan yang hidup di daerah pegunungan juga berbeda dengan hewan yang hidup di dataran rendah. Sebelum memelihara hewan tertentu, apa yang diperlukan agar hewan tersebut hidup dengan baik? Antaranya adalah memberikan makan, minum, membersihkan dan memandikan hewan, memberikan kandang yang baik dan membersihkannya, mengobati ketika sakit, memberikan perhatian dan kasih sayang. Jika kalian sudah siap melakukan hal-hal tersebut, maka kalian boleh memelihara hewan peliharaan. Selanjutnya di sini ada soal latihan, silahkan bisa kalian gunakan untuk latihan, silakan di pause jika ingin mengerjakannya ataupun sekedar membacanya. Keberadaan hewan di lingkungan kita banyak manfaatnya ya, antara lain titik-titik. Upaya apa yang dilakukan manusia agar tidak terjadi kepunahan hewan? Memelihara hewan adalah satu cara kita agar bisa turut serta melestarikan hewan. Hewan di bawah ini yang bisa kita pelihara dengan aman di rumah ya, seperti kelinci dan kucing, harimau dan badak. Harimau dan badak dipelihara ini malah membahayakan, yaitu elang dan gagak, ular dan buaya. Ular dan buaya, jangan-jangan ular dan buaya dipelihara ya. Selanjutnya, manfaat dalam memelihara hewan antara lain, silahkan dipilih ya jawabannya. Jika kalian mengalami kesulitan, silahkan bertanya kepada orang tua ataupun guru, ataupun kalian bisa bertanya kepada ibu ya dengan cara meninggalkan pesan pada kolom komentar. Insya Allah dibantu untuk menjawabnya. Silahkan dicoba dan terus bersemangat ya, jangan pantang menyerah sebelum mencoba. Itu tadi anak-anak pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik tanda lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video kami. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.